sebagai anak adat, sebagai anak amung mengundang mereka untuk berbicara di dalam lembaga secara kekeluargaan. Kita menawarkan pembagian hasil jual, dan hal ini juga tidak dihindarkan, tidak diterima. Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme atau Lemasa, Stingal Johnny Beanel, angkat bicara terkait polemik pengelolaan besi scrap atau besi tua milik PT Freeport Indonesia di Mimika. Dalam jumpa pers yang digelar di Mimika, Senin 8 Juni 2026, Stingal menegaskan bahwa saat ini pengelolaan besi scrap masih terikat kontrak kerja yang sah. Sesuai Memorandum of Understanding, hibah 15.000 ton besi tua per tahun dikelola oleh dua lembaga adat, yakni Lemasa dan Lemasco melalui PT Elhama Family sebagai pihak kedua. Stingal menekankan pentingnya menjaga komitmen dan kredibilitas lembaga adat. Nah, 15.000 ton itu kapan habisnya kan kami tidak tahu. Nah, tergantung kemampuan daripada pihak yang kita tunjuk, pihak kedua. Nah, setahu kami saat ini masih dikelola, artinya masih ada kontrak antar lembaga dengan perusahaan PT Elhama. Dan sehingga dari teman-teman pimpinan Yayasan Tuareg dan tokoh-tokoh berharap agar PT Freeport sudah berikan kepada kedua lembaga adat, sehingga urusannya dengan lembaga adat, bukan dengan PT Freeport, bukan dengan siapa-siapa, karena kewajiban PT Freeport sudah diberikan kepada kedua lembaga adat. Sehingga kami sebagai pimpinan lembaga adat punya jiwa besar sebagai anak adat, sebagai anak amung mengundang mereka untuk berbicara di dalam lembaga secara kekeluargaan, supaya tidak melakukan aksi, demonstrasi, itu menyangkut harga diri dan nama baik kami sebagai orang amung. Stingal mengajak seluruh pihak, khususnya anak adat, untuk duduk bersama dalam semangat kekeluargaan sesuai filosofi duduk dalam satu honai. Ia mengimbau agar tidak ada aksi yang mengganggu kestabilan keamanan di wilayah Mimika. Sebagai solusi, Lemasa telah menawarkan sejumlah opsi, termasuk skema bagi hasil penjualan besi tua. Langkah ini diambil demi menjaga keharmonisan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat adat di tanah Amungme. Lebih dari itu, misalnya Yayasan Tuareg ingin mengelola besi bekas, saya kira tidak bisa sama sekali, karena masih ada kontrak dengan pihak kedua, yaitu PT Elhama. Nah, mungkin ketika habis kontraknya atau tahunnya habis, kemungkinan besar kita duduk bicara. Tapi kalau dalam proses pengelolaan seperti begini, ini namanya harga diri atau jati diri daripada atau kredibilitas menjaga kelembagaan adat itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman Yayasan Tuareg itu mesti saya mengundang berapa kali. Saya sebagai pimpinan lembaga mengundang berapa kali, tapi mereka tidak hadir. Nah, jadi kesimpulan daripada pertemuan ini atau sikap ini adalah, yang pertama itu PT Freeport sudah berikan kepada kedua lembaga adat. Tidak ada urusan sama sekali dengan PT Freeport. Nah, urusannya adalah sekarang ada di kedua lembaga adat, yaitu Lemasa dan Lemasco. Yang kedua adalah lembaga sudah menawarkan dengan beberapa poin. Satu poin yang pertama adalah pembagian hasil. Tapi kalau untuk pengelolaannya tidak, karena itu sudah ada kesepahaman, sudah ada kontrak yang jelas. Dan kontrak itu adalah sebuah kekuatan hukum, dasar hukum, legalitas yang kuat sekali. Karena kalau kita lagi-lagi ingin mau mencoba dengan kontrak itu, justru lembaga kena. Karena pihak kedua yang mengelola ini bisa menuntut lembaga. Karena lembaga diberikan kepercayaan, kemudian kuotanya masih ada, lalu kontraknya masih berlanjut, masih ada ini, kemudian kenapa harus diberikan kepada orang lain, pihak lain, kan kita lembaga bisa kena. Eci Imsen, Restu Andri melaporkan.